Realme Indonesia belum lama ini resmi merilis smartphone flagship terbarunya yaitu Realme GT2 Pro. Smartphone ini jadi budget friendly flagship pertama yang pakai chipset paling kencang saat ini yaitu Snapdragon 8 Gen 1 dengan RAM 12GB. Nah, Mbak Gadget udah coba smartphone ini semingguan. Simak yuk pendapat kita mengenai Realme GT2 Pro ini. Yang bikin unik dari Realme GT2 Pro ini adalah hadirnya konsep eco-friendly dari desain yang digunakan. Desain ini dinamakan Realme sebagai Paper Tech Master Design. Jadi desainnya dibuat dengan bahan biopolimer yang lebih ramah lingkungan dan finishingnya dibuat menyerupai tekstur kertas. Saking miripnya kita bisa nulis pakai pensil di backbody-nya dan untuk bersihnya bisa pakai penghapus biasa. Unik juga ya. Konsep eco-friendly juga diterapkan di packagingnya. Beda dengan iPhone dan flagship Samsung yang membuat box lebih compact dengan menghilangkan charger, di Realme GT2 Pro ini konsep eco-friendly lebih ke pengurangan bahan plastik di dalamnya. Dan penggunaan tinta berbahan kedelai yang ramah lingkungan. Jadi kita tetap dapetin soft case, super dark charge, dan aksesoris lainnya. Paper Tech Master Design ini masih berkolaborasi dengan desainer Jepang Nato Fukusawa yang sebelumnya banyak mendesain smartphone Realme dengan desain-desain yang unik. Desain bodinya ini slim, nyaman aja di genggaman dan gak licin karena kontur back bodinya yang bergelombang. Meski mirip kertas, tapi gak gampang kotor dan gak gampang ninggalin jejak jari juga. Untuk desain layarnya masih menggunakan layar flat, ukurannya pas buat Mbak Gadget, gak kekecilan dan gak kegedean juga. Ukuran punch hole selfie-nya juga kecil jadi screen to body rasionya luas. Dari looks-nya kurang kelihatan flagship ya kalau layarnya flat, tapi jujur Mbak Gadget lebih suka layar flat karena kalau layarnya curve sering gak sengaja kepencet di bagian ujung yang melengkungnya. Kalau kalian lebih suka yang mana, layar flat atau layar curve? Tapi kalau experience displaynya, udah jelas sih layar Realme GT2 Pro ini beneran kualitas flagship display. Panel layarnya AMOLED LTPO dengan resolusi hingga UHD+, dan punya tingkat akurasi warna serta brightness yang tinggi. Layarnya ini mendukung adaptive refresh rate dari 1Hz hingga 120Hz, jadi bisa secara otomatis menyesuaikan refresh rate layar tergantung konten yang kita buka di smartphone. Dengan ekstra sertifikasi HDR10+ dan DisplayMate A+, kecerahan dan ketajaman layar di Realme GT2 Pro ini bisa disetarakan dengan display di Galaxy S22 Ultra. Nggak ketinggalan, untuk perlindungan layarnya, Realme GT2 Pro ini menyematkan Corning Gorilla Glass Victus. Tapi yang paling bikin penasaran adalah performanya. Realme GT2 Pro bukan smartphone pertama dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang Mbak Gadget coba. Sebelumnya udah coba di Galaxy S22 Ultra. Tapi dengan harga di bawah 10 juta, performa dari Realme GT2 Pro malah bisa melampaui Galaxy S22 Ultra. Dari tes uji benchmark dengan Antutu, Realme GT2 Pro bisa menghasilkan skor di atas 1 juta. Begitu juga dengan hasil tes dengan Geekbench, performa Snapdragon 8 Gen 1 memang dimaksimalkan di smartphone ini. Oh iya, tes benchmark bisa maksimal dengan menyalakan GT mode dan performa modenya. Yang juga jadi concerns adalah apakah Realme GT2 Pro ini bisa menjinakkan panas dari chipset Snapdragon 8 Gen 1 ini. Nah, smartphone ini disematkan juga sistem pendinginan berupa stainless steel vapor cooling system Max 2X yang bisa meredam dan menyebarkan panas ke bodi smartphone secara merata. Sehingga ketika digunakan dengan high load sekalipun, suhu smartphone bisa terjaga dengan baik. Saat main game 3D yang intens dengan jangka waktu yang lama, smartphone ini bisa menjaga suhunya di kisaran maksimal 46 derajat. Baginya juga udah coba main beberapa game 3D di smartphone ini. Udah jelas sih, experience-nya memang beneran smooth banget. Selain punya chipset yang super kencang dengan pendinginan yang maksimal, tampilan layarnya beneran jernih dan detail. Terlebih lagi, adanya dukungan dual stereo speaker yang mendukung high-res audio dan Dolby Atmos bisa lebih maksimalin experience gamingnya. Buat yang suka main game online, kualitas jaringan juga jadi perhatian utama. Dan di Realme GT2 Pro disematkan hingga 12 antena di bodi smartphone-nya. Jadi daya tangkap sinyal Wi-Fi dan selulernya lebih maksimal lagi. Oh ya, Realme GT2 Pro ini udah mendukung jaringan 5G ya. Nggak ketinggalan NFC dengan sensor 360 derajat juga disematkan di smartphone ini. Setup di kamera Realme GT2 Pro ini juga cukup unik. Kameranya menggunakan dual 50 MP kamera dengan sensor flagship Sony IMX766 yang dilengkapi dengan OIS.
dan lensa ultrawide dengan cakupan area hingga 150 derajat. Dan lensa ketiganya adalah lensa makro dengan kemampuan fokus di jarak yang sangat dekat hingga pembesaran 40 kali dengan fitur microscope lens. Dengan kameranya ini, capture foto memang kualitasnya bisa diadu dengan smartphone flagship lainnya. Detail foto beneran tajam dan saturasi warnanya tetap terlihat natural. Untuk warna yang lebih pop-up, mode AI bisa diaktifkan. Yang juga terasa maksimal ada di kualitas foto malamnya. Dengan ProLight Imaging dan AI Noise Reduction Engine 3.0, kualitas foto di kondisi malam lebih dimaksimalkan lagi dengan exposure yang pas dan sangat minim noise. Fitur low light-nya ini juga disematkan di videonya sehingga hasil capture video di kondisi malam tetap terlihat terang dan detail. Dengan adanya OIS plus stabilisasi AIS di kamera ya, perekaman video lebih stabil di resolusi Full HD. Perekaman video mendukung hingga resolusi 8K 24 fps atau 4K dan Full HD di 60 fps. Hasil foto potret juga terlihat sangat bagus dengan separasi background blur yang rapi dan efek blur yang sinematik dengan filter bokeh flare portrait. Fitur-fitur di kameranya lengkap banget. Selain ada mode microscope lens, terdapat juga mode 150 derajat dengan opsi capture foto dengan efek Fish Eye, Pro Video, Street Mode, Dual View Video, dan fitur lainnya masih disematkan di UI kameranya. Di depan kamera selfie-nya 32 megapiksel dengan ukuran sensor yang besar dan hasil selfie-nya juga jelas dan detail karena punya fitur autofocus, HDR dan juga AI. Gak ada komplain juga sama daya tahan baterainya. Kapasitas baterai 5000 mAh bisa bertahan hingga 2 hari pemakaian bagi gadget yang lumayan padat. Di tes streaming YouTube dari resolusi HD dengan kecerahan 70%, Realme GT2 Pro bisa bertahan lebih dari 21 jam. Untuk chargingnya, adaptor charger Super Dart 65 watt bisa kita dapetin langsung di paket pembeliannya. Charging full smartphone ini cuma butuh waktu 33 menit saja. Gadget juga cukup nyaman dengan Realme UI-nya. Looks-nya simple dan smooth. Gak banyak iklan dan jarang banget ngalami force close atau crash saat pakai smartphone ini untuk multitasking. Fitur baru seperti PC Connect juga udah bisa kita gunakan di smartphone ini. Dengan fitur dan kelebihannya, Realme GT2 Pro hadir sebagai flagship Realme dengan kecepatan super kencang, kamera jempolan, desain unik dan dukungan charging yang super cepat. Beberapa hal yang biasa ada di smartphone flagship dan gak Gadget temukan di smartphone ini adalah ketiadaan lensa tele. IP rating serta dukungan wireless charging bisa jadi pertimbangan sebelum kalian membeli smartphone ini. Tapi mengingat harganya yang kompetitif dan kita udah dapetin smartphone flagship dengan chipset paling kencang dan memori RAM yang besar, Gadget tetap bisa merekomendasikan smartphone ini untuk jadi daily driver kalian. Nah, menurut kalian gimana? Apakah Realme GT2 Pro ini bakal laris di pasaran flagship smartphone di Indonesia? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih bagi tunggu di bawah. Akhir kata, Gadget pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.